Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Adis Putri Pisesa, Eva Nur Elia, Delia Oktajo Rizka, Muhammad Ilmi, dan Wahidinor. Jadi, materi yang akan kami sampaikan di sini yaitu tentang pemanasan global. Pengertian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, penyebab yang akan disampaikan oleh Eva Nur Elia, dampak negatif yang akan disampaikan oleh Delia Oktajo Rizka, dan cara mengatasi yang disampaikan oleh Wahidinor dan Muhammad Ilmi. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Kendati demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak yang lebih parah. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Elia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini, seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 yang menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. 2. Efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contoh ya reaksi pembakaran hidrokarbon. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah. Uap air yang membumbung ke atmosfer. 3. Polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. 4. Adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. 5. Adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. 6. Adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delia Oktajo Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari pemanasan global. Dampak negatif menipisnya lapisan ozon akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan seperti berikut ini.
Yang pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Yang keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Yang kelima, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Yang keenam, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketujuh, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedelapan, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Dinur. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengatasi pemanasan global. Cara mengatasi pemanasan global. Pertama, melakukan rebuisasi. Rebuisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther atau ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, sebiasa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi. Jika memungkinkan berpergian menggunakan kendaraan umum, jadi 30 orang dalam satu bus itu lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing bagi bumi. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE, via Salamadian, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa mulailah meminimalisasi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Bawalah kantong belanjaan sendiri ketika berbelanja ke pasar atau supermarket agar kita tidak menyumbangkan lebih banyak sampah di bumi. Yang kelima, gunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai lampu, AC, mesin cuci sampai motor listrik. Walau tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, jumlahnya lebih sedikit dibanding produk lain pada umumnya. Yang keenam, jalankan pola hidup sehat dan hemat. Pola hidup sehat, misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Selain itu, kita harus berhemat dengan cara membeli barang yang seharusnya dibeli. Jangan sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Cara mengatasi dan menanggulangi permasalahan global. 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 2. Menggunakan energi alternatif, misalnya pemanfaatan sinar matahari. Yang ketiga,
tidak menebang pohon di hutan sembarangan, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Salah satu cara mencegah pemanasan global adalah mengurangi atau tidak menggunakan energi fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM. 2. Menggunakan mode transportasi hemat energi atau umum. 3. Hemat energi dan air, melestarikan hutan dan pertanian. 4. Melakukan daur ulang